Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elida Hafni Hasibuan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Pananglawas, Provinsi Sumatera Utara. Video ini merupakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebagai observer adalah Elida Hafni Hasibuan atau saya sendiri, dan sebagai coach yaitu Awaluddin Hasibuan. Kemudian sebagai coachee adalah Sasmahara Putra. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Oleh Grant tahun 1999. Sedangkan Whitmore pada tahun 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, ICF atau International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang memilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Kita perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu sebelum melakukan coaching terhadap rekan kita. Adapun paradigma tersebut adalah 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun 3 kompetensi inti yang penting dipahami dalam proses coaching yaitu 1. Kehadiran penuh atau presence. 2. Mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pada kesempatan ini, alur yang dipakai dalam proses coaching adalah alur Tirta. Coaching alur Tirta adalah coaching yang memiliki struktur atau alur, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Assalamualaikum Bu Elida. Ya, waalaikumsalam Pak Awas. Silakan duduk Pak. Iya Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Awal gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Elida. Iya. Seperti apa namanya kesepakatan kita di beberapa hari yang lewat. Iya Bu. Bahwa Bapak akan melakukan coaching ya Pak? Iya Bu benar. Iya. Jadi sebelum Bapak melaksanakan proses coaching, terlebih dahulu saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang rubrik penilaian kita. Iya Bu ya. Pada coaching yang akan Bapak laksanakan. Ya, kemudian setelah itu saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan coaching yang akan dilaksanakan. Iya Bu. Ya, yang pertama itu adalah kompetensi apa kira-kira Pak yang ingin dikembangkan di proses coachingnya nanti? Iya Bu. Terima kasih. Yang ingin saya kembangkan nanti yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Ya, baik Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Iya Bu. Yang pertama yaitu tetap kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Iya, oke Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada coaching nanti Iya, Bu. indikator apa yang ingin Bapak kembangkan begitu Pak? Oh iya Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu mendorong coach untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, Iya. dan juga mengetahui langkah-langkah untuk menerapkan suatu permasalahan tersebut Bu. Ya, ya baik Pak. Jadi Pak, nanti pada proses coaching nanti saya akan mengamati dan juga menilai proses coaching yang akan berlangsung antara Bapak sebagai coach dengan coachee. Iya, iya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita begitu ya Pak? Iya iya. Iya. Baik Pak, demikian saja untuk pra observasi kita. Silakan Bapak lanjutkan proses coaching dengan coachee. Iya Bu. Iya. Sebelumnya saya mohon izin Bu, saya panggil Bu ya. Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum Pak Awal, Ibu Elida. Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam, Zas. Pak Zas. Ya, gimana kabarnya Pak Zas? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Iya. Ini makin semangat aja nampaknya yang mengajar ini Pak ya. Tuntutan zaman Pak. Iya iya Harus Pak. berpihak kepada anak. Iya iya, betul Pak. Iya iya. Gimana ngajarnya tadi Pak? Lancar atau gimana ini Pak? Proses mengajar tetap Iya. berjalan seperti mana biasa ya Pak. Seperti ya roster yang ditetapkan ya kita jalankan Pak, kita ikuti. Gitu, Pak. Pokoknya masih mantap ya Pak, masih semangat Pak ya. Ya, masih semangat Pak. Iya, Tetap alhamdulillah. harus. Ya, ini Pak, kita langsung aja ya Pak ke ini kita kan Pak. Ya Pak. Ya, silakan Pak kalau kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan mengenai cerita kita. Ini Pak, siswa banyak yang bermain-main ketika belajar Pak. Dan di kelas, Iya Pak. karena ini praktek Pak, karena ini sangat penting untuk dasar mereka, untuk ke kelas 12. Karena di kelas 12 ini, pelajaran mereka nanti bubut komplek. Sementara di pelajaran kelas 11, saya mengajari kelas 11 nih Pak. Oh, kelas 11 Pak ya. Dasar-dasar teknik pemesinan bubut, kan begitu Pak. Dan mereka harus kuasai betul-betul. Dan saya harus bercerita kepada siapa ini? Tentunya ya kepada Bapak Ibu guru lah. Oh, iya. Tapi ini sebelumnya Pak, kalau boleh tahu apa yang mengakibatkan ataupun apa faktor dari anak kita ini memang kurang minat dari pembelajaran tersebut gitu Pak? Kira-kira apa kendalanya, apa faktornya gitu Pak? Faktornya Iya, memang Pak, satu kelas itu ada 36 siswa. iya iya betul. Kita bagi 3, satu di mesin bubut, yang 2 kelas memperhatikan Pak. Jadi 2 kelas ini memperhatikan, mereka punya catatan, punya nanti yang mereka akan sampaikan ketika kita akan tanya kembali Iya. apa yang saya praktekkan di satu mesin bubut ini Pak, begitu Pak. Oh, Dan ternyata ketika saya mencoba satu kelompok ini,
mengajar mereka dalam satu kelompok ini, kan ada 2 kelompok Pak. Iya, iya betul. Yang satu kelompok ini malah ada yang bermain ke sana, lari ke sini, Tidak tertib lah gitu tidak Pak ya. tertib. Iya. Sehingga saya pun yang mengajar terbagi konsentrasi saya begitu Pak. Iya, iya. Jadi ini kalau boleh tahu juga, ini memang tidak ada kendala ke alat atau seperti apa? Yang satu mesin yang baru ini 2 pas itu Pak. Iya. Sama dengan kabel-kabel listrik yang di rumah, Iya, kalau iya, harus Pak. listrik itu Pak. Lebih mudah pengoperasiannya. Sedangkan yang satu mesin lagi itu 3 pas. 3 pas ini Pak, tiga-tiganya api. Tiganya api. Iya, kalau kita gabungkan 2 kabel itu dia nggak akan berpercik gitu Pak. Apa namanya? Iya. Apa namanya? Korsleting Pak ya? Korsleting nggak akan. Oh. Karena tiga-tiganya api. Yang satu mesin bubut lagi 2 pas. Itu permasalahannya, yang 2 mesin bubut ini yang 3 pas dan 2 pas tadi itu rusak. Bisa. Iya. Oh iya, berarti selain dari memang tingkah laku dari anak kita, Iya. memang faktornya juga mempengaruhi seperti itu minat belajar anak kita. Berarti di situ tadi saya tangkap dari cerita Bapak, berarti faktor dari alat juga ada gitu Pak. Nah, Dari- selanjutnya gini Pak, Iya Pak. kira-kira sejauh ini udah tindakan apa yang sudah Bapak lakukan dari permasalahan Bapak tersebut tadi? Dalam Apa yang udah Bapak lakukan? sejauh ini Pak, Iya betul Pak. sudah kita lakukan karena 2 mesin yang bubutnya rusak ini. Ya tadi Pak, karena 3 kelompok saya coba, karena ini memang harus memperhatikan keselamatan kerja. Kalau yang bermain-main ini, kalau tidak memperhatikan keselamatan kerja, sedangkan kita pakai mesin bubut itu Pak mengoperasikan, itu baju aja nggak boleh, apa namanya Pak? Apa namanya, longgar ya? Nggak boleh longgar Pak, Harus safety lah ya. harus safety kan gitu Pak. Dan juga sudah saya lakukan yang satu kelompok juga saya coba ke mesin bubut yang satu, coba perhatikan apa yang akan mereka kerjakan. Kan kita membuat benda kerja ini Pak, Excel bubut. Iya, iya. Target dalam 6 bulan ini Pak, itu harus minimal satu kelompok itu selesai 3 kan gitu Pak. Selesai 3. Sementara yang satu kelompok saya coba arahkan ke sana, ternyata dia memilih untuk memperhatikan. Dia ingin mesin bubut yang satu lagi ini Pak, gitu. Iya, iya. Dengan ini yang pelajaran mereka, memang yang di mesin bubut yang bagus ini tercapai target satu apa namanya Pak tadi, Excel bubut tadi. Iya. Tercapai. Ketika saya suruh kelompok yang lain bermain-main, ya, masuk ke mesin bubut yang satu lagi ini, yang bagus ini Pak, nggak bisa, harus saya ulangi lagi dari dasar, dari awal begitu Pak. Memang jadi memakan waktu juga gitulah Pak ya. Memakan waktu, seharusnya kan mereka sudah Iya. tahu dengan memperhatikan ini langkah-langkah apa saja, tahapannya apa saja, Iya, iya. alat ukur mana yang mau dipakai, sehingga nggak prosesnya lebih cepat dengan kelompok sebelumnya kan gitu. Iya, iya. Oke Pak, bagus. Baik Pak. Ini Pak selanjutnya kan, menurut Bapak kira-kira apa yang menjadi tantangan untuk Bapak mencapai dari suatu tujuan Bapak tadi ataupun tindakan Bapak tersebut? Apa kira-kira tantangan, hambatan bagi Bapak gitu? Karena kendala mesin rusak ini Pak, ya Iya. memang harus ekstra keras saya untuk mengajar nih Pak. Iya. Kalau menurut saya Pak, ini harus saya perbaiki lah mesin yang 3 pas ini. Dan saya juga harus belajar ini Pak ke jurusan yang lain, Iya. terutama ke jurusan elektronika lagi, karena berhubungan dengan listrik gitu Pak. Bagaimana memperbaikinya gitu. Iya Pak. Berarti kalau selain dari alat ataupun media, kira-kira kalau permasalahan ataupun tantangan dari anak kita, dari peserta didik kita, kira-kira ada tidak Pak di situ permasalahan kita, tantangan kita? Entah anak kita ibaratnya ini memang benar-benar susah diatur, atau memang ini hanya kendala hanya di alat kita ini aja? Kalau menurut saya Pak, Iya, ini seiring sejalan Pak. Iya, iya. Dengan sarana yang bagus, Iya. saya yakin dengan asumsi kita anak yang susah diatur,
Iya. anak yang bermain yang begitu Pak. Ini melakukan dengan pembelajaran yang baik dengan sarana yang baik. Nah, Berarti faktor utamanya di sini Sarana. kalau menurut Bapak ini memang sarana ya, Pak, ya? Bagus, Pak. Nah, ini Pak selanjutnya. Kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan Bapak tersebut ini memang apa betul kira-kira? Pak. Karena butuh dana ini Oh, Pak, kan memang dana, begitu. Memang ke dana ya. Iya. Iya. Karena kan Butuh alat berarti Alat. harus ada dana gitu. Pak. iya, dananya diusulkan nanti supaya karena kan ini kalau perbaikan kalau rusak ya rusaknya nggak bisa diganti tentu kan dibeli kan begitu Iya, Pak. iya betul Pak, betul. Tapi ya juga saya dengar juga ini Pak dengan Bapak yang sampaikan tadi ini ada pengusulan RKAS gitu Pak. Iya, iya. Mana tahu nanti kita usulkan ke pihak sekolah dengan kita masukkan perbaikan 2 mesin bubut itu ke RKAS, Iya, iya Pak. diapresiasi dan di apa namanya Pak itu ya, Ya. dicairkan kan begitu Diceritakan gitu ya. uangnya Iya, ya Pak ya. untuk perbaikan ini dan untuk menunjang belajar siswa. Dan saya ada juga ide yang lain gini Pak. Iya, kira-kira Pak. Untuk mencegah menjelang dana itu datang, membuat video pembelajaran dengan mesin bubut dan tugas yang mereka analisa dari video itu, Ya. sehingga mereka ada kesibukan kelompok yang tidak bekerja dengan mesin bubut, sehingga mereka ada kesibukannya, sehingga mereka serius untuk belajar Gitu Pak ya. Oke, bagus Pak, baik. Nah ini Pak, nah ini dari cerita Bapak tadi memang ini sangat bagus, sangat luar biasa ini mungkin kan Pak. Mungkin untuk berikutnya juga nanti ataupun guru mungkin ya kan bisa saya juga mengetahui dari permasalahan sehingga saya juga bisa menyampaikan bagaimana langkah-langkahnya. Nah ini Pak, dari solusi ataupun langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi, jika ini memang benar-benar sudah diterapkan ataupun sudah dilaksanakan, kira-kira menurut Bapak gambarannya ini seperti apa dari langkah-langkah yang ingin Bapak terapkan ini? Apakah itu memang maksimal atau memang masih ada hambatan kira-kira menurut Bapak? Kalau saya rasa Pak dengan yang kita akan coba kan begitu Pak. Iya, iya. Tentunya dengan percobaan dan percobaan. Iya betul Pak. Tapi harapan saya lah gitu kan Pak, Iya, harapan. supaya ya pembelajaran ini berpihak kepada anak dengan sarana yang bagus, 2 mesin bubut yang bagus. Setelah itu kita coba nanti metode pembelajarannya jangan monoton, bisa Iya, jadi iya. nanti ya mungkin cocok nggak ya kalau pakai apresiasi di awal itu, misalkan dengan espriki, dengan perasaan gembira kita belajar, sehingga kita menghargai siswa itu untuk belajar dan mereka antusias juga untuk belajar mungkin Pak ya. Iya, iya. Dan saya berkomitmen juga ini nampaknya ini. Iya, iya. Bagus Pak, baik. Tentunya memang harapan Bapak memang ini pastinya setelah nanti kita melaksanakan dari tahapan-tahapan Bapak, ya harapan Bapak pastinya siswa-siswa kita ini memang ya belajar lebih baik lagi kan seperti itu. Iya Pak. Nah, ini Pak. Kira-kira di sini Pak, dari langkah-langkah ataupun harapan Bapak yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira di sini Pak, yang Bapak perlukan yang untuk mendukung Bapak dari pelaksanaan Bapak ataupun tahapan-tahapan Bapak ini, kira-kira pihak-pihak yang terkait ini kira-kira siapa ya Pak, kira-kira yang ingin mendukung dari langkah-langkah Bapak kira-kira? Tentunya ini peran serta pimpinan juga kan Harus ada, begitu, Pak, ya. harus ada Seorang peran kepala sekolah, Pak, serta ya. seorang kepala sekolah. Iya, iya. Tentu ya memprioritaskan usulan saya lah gitu kan Pak. Iya, Kita iya, Pak. usulkan mulai ketua jurusan nanti mengusulkan ke pihak keuangan supaya dimasukkan ke RKAS dan itu mendapat prioritas dari kepala sekolah untuk sarana dan prasarana itu, sehingga nanti kira-kira aplikasinya di kegiatannya mereka akan perbaiki mesin itu dan anak-anak ini serius untuk belajar kan begitu Pak. Dan target dari apa yang kita targetkan kepada siswa membuat Excel bubut tadi, mereka akan capai dengan usaha mereka sendiri dan tanpa saya sepenuhnya langsung ikut di sana dan saya cuma mengawasi saja anak-anak ini Pak gitu. Iya, Dan iya. saya yakin ini Pak. Iya, berarti tadi
kepala sekolah, rekan sejawat juga gitu tadi Pak ya? Ya, rekan sejawat tadi ya, Pak. harus Pak juga ya. Kadang-kadang ada ketua jurusan kan begitu Rekan mendukung sejawat. gitu. Nah, Iya Pak, berarti guru-guru baru yang lain peserta juga. didik gitu Pak ya. Dan peserta didik juga. Ya, gitu. oke Pak, ini mungkin yang terakhir ini betul Pak. Mungkin Iya Pak. dari pertanyaan saya ini kira-kira memang yang ingin ataupun benar-benar harapan dari Bapak, kira-kira apa jika langkah-langkah Bapak ini memang benar-benar diterapkan ataupun benar-benar terlaksana gitu Pak? Apa harapan Bapak kira-kira? Itu tadi Pak, harapannya Iya. anak-anak betul-betul belajar dan mereka belajar dengan perasaan riang gembira, Iya, betul, sehingga apa yang mereka lakukan ini dengan sepenuh hati kan gitu, nggak lagi main-main, Iya, dengan sarana yang mendukung. Mudah-mudahan target ini bisa dicapai, itu Pak tadi ya, target dari beberapa benda kerja harus diselesaikan dalam 1 semester ini kan begitu Pak. Oke Pak. Karena memang ini benda kerja ini saling keterkaitan, nanti kita buat yang kecil di kelas 11 nanti semester genap agak menengah lagi, baru di kelas 12 yang kompleks gitu Pak. Ya. Oke, baik Pak. Nah, setelah dari harapan Bapak, kira-kira dari tahapan-tahapan Bapak tadi ataupun rencana Bapak tadi, kira-kira kapan bisa Bapak laksanakan gitu Pak? Ini Pak, karena pengusulan RKAS ini kan Iya. paling lambat 2 minggu ini, berarti 1 minggu ini ke depan apa saja kira-kira untuk perbaikan itu harus saya laporkan. Iya Pak ya. Mudah-mudahan bisa tercapai, dan target saya ketika biasanya nggak lama-lama ini Pak, dari RKAS ini diusulkan nanti pencairan dana BOS di bulan-bulan Februari nanti ini sudah bisa cair. Sementara sampai ke bulan Februari ini ya kita coba nanti membuat video pembelajaran, sehingga tentunya tadi Pak targetnya ya belajar dengan perasaan yang gembira bagi Iya, anak ini kan, gitu Pak. Oke, berarti ini lebih cepat lebih bagus lah Pak Ya, ya. mudah-mudahan Bapak ya. Baiklah Pak, mudah-mudahan silakan Bapak terapkan dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan, apa yang Bapak inginkan nantinya memang tercapai dengan sesuai dengan tujuan Bapak nanti Pak ya. Iya, Pak. Dan kami ataupun saya sebagai guru juga pastinya ikut mendukung gitu Pak. Dengan bercerita saya dengan Bapak ini agak terbuka pikiran saya kan Iya, gitu iya, Pak ya. bagus, Bapak. Terima kasih juga saya kepada Bapak sudah mendengarkan cerita saya kan begitu. Iya betul Pak. Pastinya kita juga pastinya mendukung Pak ya. Terima kasih Pak ya. Iya, kira-kira Pak dari cerita kita ini ada kira-kira lagi Pak yang ingin disampaikan atau gimana Pak? Saya kira tidak ada lagi Pak, sudah Udah lega gitu ya, Pak ya? lega gitu Pak ya, betul. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih ya. Pak, saya pamit dulu. Iya, iya. Oke, Ibu. Iya. Baik Pak, Iya, Bu. setelah proses coaching tadi selesai, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Iya Bu. Pertanyaan pertama Pak, apakah sudah dilakukan indikator yang ingin Bapak capai seperti tujuan Bapak di awal tadi Pak? Sudah Bu, sudah. Iya. Yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Iya. dan juga kehadiran aktif itulah Bu. Iya. Baik Pak. Jadi menurut yang saya amati antara coach dengan coach juga sudah tadi terjalin komunikasi yang bagus, cepat menyambung ya Pak komunikasinya. Kemudian Terima kasih, Bu. juga kompetensi yang sudah direncanakan di awal tadi sudah tercapai juga ya Pak. Sudah walaupun yang belum maksimal gitu Pak ya. Iya, yang penting kita sudah bisa saya dalam pengamatan observasi ini sudah melihat bahwa ada ketiga kompetensi yang ingin kita capai tadi sudah Bapak terapkan. Iya Bu. Iya Pak. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, untuk ke depan nih Pak. Iya Kira-kira dari kompetensi yang sudah kita ketahui di dalam coaching, kompetensi mana lagi Pak yang ingin dikembangkan lebih dalam lagi ke depannya? Iya Bu, mungkin yang akan saya kembangkan untuk kedepannya lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi gitu Bu. Itulah Bu. Ya baik Pak. Ya baik Pak, untuk proses observasi kita kali ini kita cukupkan ya Pak. Iya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya juga. Iya, saya juga berterima kasih Bu ya atas Iya. waktunya Bu ya. Baik Pak. Iya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf Bu ya. Iya baik. Ya Bu, saya izin permisi Bu ya. Iya siap Pak. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
Demikian video ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.